Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 6 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik, pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa cahaya kemuliaan, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Semoga kami Kau perkenankan menjadi pendengar dan pelaksana firman. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 17 ayat 1-9. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Atau istilah lainnya yang lebih terkenal, perayaan transfigurasi Yesus. Yesus berubah rupa di Gunung Tabor. Dalam sabda Tuhan hari ini, peristiwa itu dicatat dengan baik. Kita akan merenungkan 2 hal pada hari ini. Yang pertama, Yesus tidak menampakkan kemuliaannya di depan semua orang atau banyak orang. Dan bahkan tidak di depan semua muridnya. Akan tetapi, Yesus menampakkan kemuliaannya hanya di depan ketiga muridnya yang ia pilih,
Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus tidak menghendaki semua orang tahu sebelum waktunya tiba. Bahkan, Yesus melarang mereka untuk menceritakan peristiwa itu ke orang lain, terutama orang-orang yang belum akan dapat memahami apa yang terjadi. Bahkan, ketiga murid itu saja tidak dapat memahaminya, seperti tampak dalam usul Petrus yang mau mendirikan 3 kemah, yang tentu saja tidak relevan. Meskipun begitu, untuk dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan, mereka perlu menyendiri bersama Tuhan Yesus. Menyendiri berarti mengambil jarak dari kesibukan sehari-hari. Itulah waktu doa yang puncaknya adalah perayaan Ekaristi, tetapi juga saat-saat hening dan doa pribadi, terutama adorasi Ekaristi. Hanya dengan hening, mengambil jarak dari kegiatan harian, kita dapat ikut mengalami peristiwa Tabor dalam hidup beriman kita. Yang kedua, saat Yesus dimuliakan, terdengar suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Jadi, poinnya bukan hanya Yesus menampakkan kemuliaannya, keilahiannya sebagai antisipasi kemuliaan yang akan ditampakkan secara puncak dalam peristiwa kebangkitannya saja, melainkan Yesus yang mulia itu adalah anak Allah yang dikasihi Bapa. Dengan demikian, merayakan penampakan kemuliaan Yesus sama saja merayakan penampakan kasih Allah yang begitu agung kepada Yesus Kristus yang diberikan kepada kita umat-Nya. Memandang Yesus yang dimuliakan sama saja kita memandang Dia yang menjadi pewahyuan kasih Allah secara manusiawi, dan kini boleh kita pandang secara manusiawi. Dalam Ekaristi, Yesus yang dimuliakan itu yang adalah wujud kasih Allah yang kita sambut dalam komuni suci, sehingga Dia tinggal di dalam kita dan kita pun dalam diri Tuhan Yesus. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk menyediakan waktu kita hening bersama Tuhan, supaya kita pun bisa mengalami puncak Tabor, kemuliaan bersama Tuhan. Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salib-Nya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salib-Nya. Hidup berjuang bagi-Mu dan bagi seluruh umat.
satukan diriku di dalam putramu dan kurban salibnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.